melanjutkan pembahasan dari buku Buya tentang zikir qauli tadi subuh ya. Sebelumnya kita jelaskan zikir biasa kemudian meningkat kepada zikir qauli dan alasan mengapa kita melakukannya. Nah, hari ini pada dasar ini Buya mau bacakan apa yang ditakuti oleh manusia gitu. Ini di buku Tuntunan Mempertajam Kepekaan Spiritual Menuju Impian Sampai Kepada Allah. Poin 2.5.3 halaman 25. Apa yang takuti manusia? Jika kita analisis dalam Al-Quran sesuai dengan uraian berkenaan dengan keadaan dan kehidupan manusia di dunia ini, maka manusia terbagi kepada golongan. Pertama, orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang-orang yang mendapat dalalah, kesesatan. Orang yang mendapat hidayah pada umumnya ialah orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam kepercayaan dan amal perbuatannya sebagaimana dijelaskan Al-Qur'anul Karim, wa man yu'minuna min billahi yahdi qalbu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Tuhan akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya atau qalbinya. Al-Taqabun 11. Sedang yang mendapat kesesatan, dolala, ialah orang-orang yang fasik, bejat, jahat, dan orang-orang yang aniaya, zalim, kejam dan lain sebagainya. Sebagai bahan renungan kalbu kita sekalian, bahwa sering terjadi hal aneh di dalam muka bumi ini, bahkan tanpa kita sadari sering terjadi bencana alam, malapetaka yang tidak diduga muncul tiba-tiba, tsunami, gunung meletus, gempa bumi, kebakaran, kebanjiran yang tidak terdeteksi oleh alat teknologi buatan manusia. Begitu Pak Kiai. Nah, mungkin salah satu penyebabnya terkabulnya doa orang teraniaya tanpa disadari manusia. Alam ikut menanggung risikonya sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Ya, artinya Tuhan menyesatkan orang-orang fasik atau jahat. Al-Baqarah 26. Nah, bahaya malapetaka dahsyat, bencana yang besar bagi manusia adalah tergelincir hati kolbinya setelah mendapat petunjuk. Sudah beriman jadi kafir, sudah diberi harta kufur nikmat, sudah dapat jabatan hilang iman, sudah dipercaya berkhianat, sudah diberi alam indah dimusnah, sudah jadi ustaz jadi murtad, sudah jadi buya jadi buaya. Mudah-mudahan buya bukan ya. Sudah jadi ajangan jadi bajingan, sudah berkeluarga suka berzina, sudah soleh jadi salah atau toleh, sudah jadi penduduk surga jadi ke neraka. Nah, saudaraku yang dimuliakan, minggu sore hari ini banyak orang sukses tapi tidak selamat, mati dalam keadaan kehinaan, kekafiran, su'ul khotimah, atau dikabulkannya doa orang-orang teraniaya oleh Allah, yaitu kalau doa agar manusia seputarnya binasa, ya Allah akan turunkan azab melalui kejadian-kejadian alam yang kita saksikan beberapa kali. Nah, contoh termasuk karena efek orang yang terkena musibah atau malapetaka karena kejadian alam yang tidak bersahabat dengan manusia, karena kejahatan manusia akibat adanya penganiayaan terhadap seorang manusia atau kaum. Contoh hadis riwayat Abu Hurairah yang sering dibawakan idiga mutamasyilain, yaitu tentang terkabulnya doa orang teraniaya. Ada seorang yang tidak bersalah, tetapi entah bagaimana proses pengadilan sehingga yang bersangkutan dimasukkan dalam penjara, dizalimi atau disiksa. Maka ia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada jurang pemisah,
doa langsung dikabulkan Allah Ta'ala walaupun terlambat laun. Kalau yang bersangkutan mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti doa orang teraniaya sebagai berikut: Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran dan keadilan-Mu. Maka Allah berkata, sungguh aku akan tolong engkau walaupun lambat laun. Nah, dalam hatinya berdoa minta didatangkan musibah, maka orang tidak berusaha seputarnya pun ikut terkena impas. Maka hati-hatilah dengan orang teraniaya. Pengaduan langsung kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Seperti potongan sabda Rasulullah SAW. Ittaqullaha dawatal masrum laisya wa bainal hijab. Hati-hatilah kamu dengan orang teraniaya, karena dia dengan Allah tidak ada jurang pemisahnya. Pengaduannya langsung kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau doa yang bersangkutan meminta gempa bumi, banjir, tsunami, kebakaran, wabah penyakit, dan gunung meletus, maka Masya Allah telah kita saksikan hampir setiap hari kejadian alam menimpa saudara-saudara kita di muka bumi Nusantara ini, bahkan dunia, ya. Setiap hari kita saksikan jeritan umat manusia karena musibah dan malapetaka. Oleh karena itu mari kita waspadai kejadian-kejadian seperti di atas, agar kita tidak terkena efek bertindak jujur, adil, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, agar kita selamat dari timpaan musibah yang datangnya tiba-tiba. Maka peranan zikir qalbi yang Buya sampaikan sangat penulis anjurkan untuk diamalkan. Tegasnya adalah supaya kita dalam sehari-hari untuk menjaga diri dari keadaan-keadaan yang disebutkan tadi, yang mengamalkan surah Al-Fatihah itu tadi. Berikan hadiah Al-Fatihah kepada diri sendiri. Nah, pertanyaannya bagaimana cara melakukan zikir qalbi itu sendiri, ya kan? Dalam buku Buya di halaman 29, caranya hampir sama yang kita lakukan seperti melakukan zikir biasa. Sebelum kita melakukan atau mengucapkan kalimah sesuai butir 22 di atas itu dibacakan sebelumnya, lakukanlah bacaan ini dari butir 1 sampai butir 22. Itu ada itemnya gitu ya. Hanya kamu menyembah Allah seakan kamu melihat Dia, walaupun tidak melihat Dia, yakinlah bahwa Dia melihatmu. Nah, begitulah apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari tentang Rukun Ihsan gitu ya. Nah, rasakan pelan-pelan bacaan hingga terasa getaran positif di seluruh tubuh kita. Jangan kaget jika terasa tiba-tiba panas atau dingin. Kendalikanlah diri kita bahwa itu adalah kata orang Jawa, itu kodamnya Allah. Setiap bacaan itu malaikat yang datang gitu. Ada getar-getaran kadang-kadang ya. Nah, kita rileks saja dengan menikmati bacaan. Misalnya kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan itu putang-panting lari. Nah, ketika dia keluar tubuh kita, itu ada getaran kadang-kadang gitu ya. Karena rasa ketakutan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apalagi kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setan merasa terjepit dan tercekik gitu kan. Yang baca-bacaan itu, ya kan. Kemudian kita beristighfar, astaghfirullahalazim. Nah, kita langsung rasakan pegang dada kita juga boleh. Apa kita rasakan setelah beristighfar gitu. Kalau kita merasa salah, mungkin kita meneteskan air mata gitu. Atau kesalahan yang kita lakukan sengaja dan tidak sengaja selama ini. Gitu ya. Semoga sore hari ini nanti lafaz zikir ini akan Buya bagikan dalam bentuk buku lain tentang zikir, hakikat zikir qalbi mengantarkan manusia kepada tujuannya. Ya Allah, ini ada doa. Setelah membaca lafaz itu, Allahumma fil qalbi nuran waj'al fi basyarin nuran wa fi sami nuran wa an yamini nuran wa an yasharil nuran wa fauqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran
wa qalbi nuran waj'alni nuran. Ya Allah, jadikanlah tubuh hatiku, kolbuku nur di penglihatanku, nur di pendengaranku, nur di kananku, nur di kiriku, nur di atasku, nur di bawahku, nur di hadapanku, nur di belakangku, nur jadikanlah untuk cahayaku. Nah, inilah pesan Buya sore hari ini, semoga berguna. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.